Dewan Perwakilan Rakyat akan kembali bersidang hari ini. Seiring dengan masuknya masa sidang ketiga DPR periode 2014-2019 itu, para anggota Dewan akan mulai membahas surat pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri yang telah dikirimkan Presiden Jokowi menjelang reses DPR Februari lalu. Pencalonan Badrodin sebagai calon Kapolri menggantikan Komjen Budi Gunawan yang batal dilantik Jokowi menuai pro dan kontra. Sebelumnya, Komisi 3 meminta Jokowi menjelaskan tentang perubahan calon Kapolri. Padahal Budi Gunawan telah lulus uji kelayakan dan kepatutan di DPR, meski saat itu ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus rekening gendut. Polemik calon Kapolri bermula dari ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Tidak lama setelah itu, ia diajukan Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri. Setelah 1 bulan KPK Polri berperang gara-gara itu, Jokowi membatalkan pelantikan BG sebagai Kapolri dan mengajukan nama baru sebagai calon Kapolri, yakni Badrodin Haiti yang kini menjabat Wakapolri dan telah diberi mandat melaksanakan tugas-tugas Kapolri agar tak terjadi kekosongan kepemimpinan di Polri. Lalu akankah perjalanan Komjen Badrodin Haiti di DPR akan mulus ataukah sebaliknya? Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR untuk menggantikan Komjen Budi Gunawan menuai pro kontra. Akankah perjalanan pencalonan Komjen Badrodin Haiti di DPR berjalan mulus? Untuk membahas hal itu sudah hadir di Studio Berita 1 anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS Nasir Jamil dan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Saya ke Bang Nasir dulu. Bang, ini langsung aja, akan mulus atau tidak mulus? Ya, perkiraan saya memang peluangnya masih bisa mulus dan juga bisa tidak mulus. 50-50 artinya. Kan sebagai institusi politik, DPR itu kan dinamika politiknya nggak bisa dilepaskan. Nah, karenanya berbagai macam peristiwa politik yang terjadi belakangan ini itu akan mempengaruhi. Apa yang membuat perjalanan Badrodin Haiti tidak akan mulus? Ya, tentu penjelasan dari Presiden itu sendiri yang harus clear. Ya. Artinya, bukankah Presiden sudah cukup clear sebetulnya menggantikan? Sebenarnya belum. Kalau kita lihat, saya baca surat Presiden ke DPR terkait dengan pencalonan Badrodin itu sama persis dengan penjelasannya ke media dalam konferensi pers tersebut. Nah, artinya kan kita harus melihat juga dalam perspektif ketatanegaraan, dalam perspektif hukum, dan juga dalam perspektif politik. Nah, saya pikir memang ketiga perspektif ini yang nanti akan dilihat oleh DPR, terutama Badan Musyawarah. Ya, karena biasanya surat itu diumumkan di paripurna, lalu kemudian Badan Musyawarah DPR akan membahas surat itu. Kalau memang surat itu kemudian diterima, artinya penjelasan Presiden bisa diterima oleh praksi-praksi di Badan Musyawarah, tentu akan mulus. Tapi kalau kemudian masing-masing praksi ada perbedaan, tentu ini akan menjadi problem. Dan bisa saja kemudian surat itu dikembalikan kepada pimpinan DPR, dan kemudian pimpinan DPR mengembalikan surat itu kepada Presiden. Dan tidak ada pembahasan soal itu artinya, kalau dikembalikan seperti itu? Iya, artinya memang kita bukan tidak ada pembahasan, bisa jadi DPR meminta penjelasan tambahan. Lebih lanjut? Iya, sebab begini, terus terang saja, ini kan ketika misalnya sejumlah perwira tinggi dilansir punya rekening gendut, punya rekening jumbo, ya, nama Komjen Pol Badrodin juga masuk di dalamnya. Nah, ada sebahagian misalnya teman-teman di Komisi 3 yang dalam tanda kutip trauma gitu loh. Ya jangan-jangan, namanya juga jangan-jangan. Setelah kemudian di fit and proper, tidak berapa lama KPK menentukan lagi. Lalu ada persoalan lain. Nah, ini kan makanya kan harus clean, ya, clean and clear gitu loh dari Presiden bahwa ini aman. Ini yang menganggap bahwa penjelasan Presiden ini belum clear ini PKS saja atau ada beberapa fraksi lain sebetulnya? Menurut saya hampir semuanya begitu ya. Hampir semua? Iya, hampir semuanya melihat bahwa penjelasan harus clear. Jadi harus jelas. Karena kan terus terang saja ini kan barangkali menurut saya ya, sepengetahuan saya ini barangkali yang pertama terjadi ya, pencalonan seperti ini. Dan di satu sisi memang kita juga harus prihatin dengan kondisi institusi kepolisian. Lebih kurang 3 bulan belum ada pimpinan yang definitif. Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat-sangat membahayakan karena kita lihat tupoksinya kepolisian itu sangat strategis ya dalam konteks menjaga keamanan dalam negeri dan juga dalam perspektif melindungi masyarakat. Apalagi kasus-kasus ISIS sekarang lagi marak lagi terorisme ya. Jadi Kepala Polri itu sangat dibutuhkan. Kang Gunggun, ini kalau kita bicara soal sosok Badrodin Haiti, nampaknya kalau dari penjelasan Bang Nasir Jamil ini sosoknya sebetulnya tidak ditolak gitu. Tapi penjelasan Presiden ini yang dianggap
tidak jelas. Bagaimana Kang Gun-Gun melihatnya? Kita harus melihat posisi pencalonan Badrodin ini sebagai the best alternatif untuk Jokowi kan. Best alternatif ya? Best alternatif. Oke. Karena kan waktu itu memang mengajukan BG meskipun tentu dengan segala macam polemiknya. Ya. Memang ada waktu 20 hari kan DPR. Kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 2 2002 ya, Undang-Undang Kepolisian, itu kan 2 hari efektif kerja, berarti terhitung hari ini 23 Maret dan masa persidangan kan berjalan sampai 24 bulan depan. Ya. Nah, ini tentu akan menjadi sebuah ruang yang memungkinkan Badrodin ini menjadi menjadi objek pembahasan ya, karena setelah masuk ke DPR tanggal kalau nggak salah tanggal 20 bulan lalu ya, itu kemudian itu menjadi bahasan nanti akan ada tim konsultasi pimpinan dan masuk ke Bamus dan dibahas di Komisi 3. Kan gitu kalau kita lihat prosedur pembahasan di DPR. Nah, apa yang kemudian menyebabkan Badrodin ini tidak kemudian juga resistennya begitu dahsyat seperti misalnya BG di publik? Ya karena orang kemarin kan sudah sangat lelah berpolemik soal BG. Itu kalau publik ya. Ya. Meskipun publik juga tentu punya catatan soal Badrodin, bukan orang yang benar-benar ideal dalam konteks perspektif publik ya, tetapi kemudian melihat aspek urgensi bahwa lembaga kepolisian ini perlu ada pimpinan yang definitif, maka tentu di situ menjadi best alternatif itu masuk dalam konteks logika publik begitu. Nah, soal kemudian akseptabilitas Badrodin di DPR ini tentu akan kita lihat dinamikanya mulai hari ini sampai 20 hari ke depan. Kalau menurut Kang Gun-Gun sendiri selama ini ada nggak sih nada-nada yang kontra dengan sosok Badrodin, bukannya pencalonannya tapi sosoknya sendiri? Saya mengamati ya di media, tentu banyaknya para politisi di DPR itu tidak terlampau eksplisit mengenai sikapnya terhadap Badrodin. Ini bisa ditandai dari statement-statement publik. Kita nggak tahu di backstage ya seperti apa akan mereka sikapi. Tetapi saya melihat ada 2 hal. Pertama bahwa Badrodin ini kan tentu akan menjadi satu di antara beberapa isu yang menurut saya akan panas ya, selain tentu hak angket Partai Golkar. Hak angket Lauli maksud saya, hak angket Kemenhukam. Yeah. Nah, kemudian yang kedua ini terkait dengan konteksnya. Konteksnya bahwa Pak Badrodin masuk sekarang dalam konteks pembahasan di DPR itu akan dipengaruhi tentu oleh dinamika politik. Saya setuju tadi bahwa ketika misalnya menjadi pembahasan pasti ada stimulan untuk kemudian apakah Pak Badrodin ini akan dipersoalkan atau tidak karena diusulkan oleh Presiden sebagai best alternatif tadi. Saya melihat ya memang ada peluang masih dipersoalkan terutama partai-partai yang punya kepentingan negosiasi dengan pemerintah. Saya catat misalnya partai yang punya kepentingan negosiasi dengan pemerintah misalnya Golkar, fraksinya Abu Rizal Bakri, yang tentu dia kan ingin menaikkan yang disebut dengan posisi bergaining mereka. Daya tawar mereka ini, bergaining position mereka ini salah satunya menurut saya isu yang akan dibahas di persidangan ketiga DPR kali ini. Kenapa demikian? Karena ya mereka punya kepentingan untuk misalnya kalau pemerintah menginginkan ini, mesti negosiasinya ini. Begitu kira-kira. Nah, ini sangat mungkin. Tapi kalau dari partai politik sendiri ini kan maksudnya dari Golkar, ini kan memang masih ada ada kubu Agung Laksono, ada kubu ARB, dan itu mungkin agak menjadi pertanyaan lain. Saya langsung mempertanyakan apa yang ditanyakan sama Kang Gun-Gun tadi. Sosok Badrodin Haiti apakah diterima atau tidak di DPR sebetulnya? Ya selama ini secara kan, sosok ya. Selama ini kan sosok beliau kan ikut serta dalam rapat-rapat Kapolri misalnya ya dengan Komisi 3. Ya tentu saja kemudian komunikasi personal antara Komisi 3 dan beliau juga cukup baik ya, cukup baik, tidak ada hambatan komunikasi. Ya sebenarnya secara pribadi personal tidak ada hal yang memberatkan bagi Komjen Pol Badrodin. Yang dipermasalahkan justru keterangan presidennya ya. Ya artinya memang harus ada penjelasan, makanya saya menyarankan agar presiden ini punya inisiatif ya untuk menjelaskan kepada pimpinan DPR dan tentu juga pimpinan-pimpinan fraksi ya. Jadi sehingga kemudian gap ya atau katakanlah persepsi-persepsi yang berbeda itu bisa disampaikan dalam rapat konsultasi sehingga clear begitu. Sebab tadi itu ya peristiwa yang dialami oleh Partai Golkar mau tidak mau langsung atau tidak langsung itu akan mempengaruhi. Akan mempengaruhi. Oke, gitu. Bang Nasir dan juga Kang Gun-Gun kita jeda sebentar.